Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan dari kelompok 4 semester 2. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila ini dengan sebaik-baiknya. Video ini kami buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas dalam mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Rizka selaku dosen pengampu. Adapun tugas yang diberikan kepada kami adalah untuk membahas dan menyajikan materi dengan judul Tinjauan Nilai Filosofis Nilai Pancasila sebagai Sumber Norma Hukum di Indonesia. Melalui video ini, kami berharap tidak hanya mampu memenuhi aspek akademik, tetapi juga bisa turut memperkuat pemahaman kita semua terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kerangka hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Namun, sebelum kami masuk ke dalam materi yang telah kami siapkan, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar penonton dapat mengenal lebih dekat siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dan penyampaian materi ini. Kami terdiri dari 5 orang anggota yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi dalam pembuatan video ini. Adapun susunan anggota kelompok 4 adalah sebagai berikut. Saya sendiri, Sena Deliana Dosa dengan NIM F012491. Selanjutnya rekan saya, Afifah Thohiroh dengan NIM F01244101. Berikutnya Alauddin Nafiul Haris dengan NIM F01244193. Kemudian Alifatul Darniyah Khairunisya dengan NIM F01244104. Dan yang terakhir Ega Alma Setiawan dengan NIM F024115. Kami telah bekerja sama dengan baik mulai dari proses pencarian referensi, penyusunan materi, hingga proses perekaman video ini. Kami percaya bahwa kerjasama tim menjadi salah satu cerminan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, khususnya dalam hal gotong royong dan tanggung jawab bersama. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai menyampaikan materi utama kami yang berjudul Tinjauan Filosofis Nilai Pancasila sebagai Sumber Norma Hukum di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yaitu konsep dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang mengandung arti bahwa Pancasila adalah sumber dari segala nilai, norma, aturan hukum, dan peraturan yang berlaku dan ditegakkan di Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Konsep Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini dirumuskan pada tahun 1945 dan menjadi landasan ideologi negara. Ini saya akan menjelaskan yang slide selanjutnya menjelaskan tentang mengenai 5 sila Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sila yang pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala sesuatu yang menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Pada sila pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Segala macam aspek penyelenggaraan negara harus memuat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai filosofis sila pertama ini yaitu toleransi antar umat beragama, percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudaya serta memiliki potensi pikir,
rasa, karsa, dan cipta, sehingga menekankan pentingnya menghormati dan menghargai martabat setiap manusia dan kemanusiaan yang adil mengandung arti bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendirian dan memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan bersikap adil, baik terhadap diri sendiri, sesama, bangsa, negara, serta lingkungan sekitar, dan juga adil kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai filosofis sila kedua ini yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengakui persamaan, derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, perlakuan adil terhadap orang lain, diri sendiri, Tuhan, dan lingkungan sekitar. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Bangsa Indonesia diwakili oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda, kita tetap memiliki satu tujuan. Persatuan ini elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena melalui persatuan kita dapat mencapai perdamaian di antara berbagai kelompok. Semangat persatuan adalah kunci bagi terciptanya Indonesia yang merdeka, sehingga memperkuat persatuan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup bangsa yang aman dan damai. Hal ini juga berkontribusi dalam membangun rasa nasionalisme di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, nilai-nilai filosofis sila ketiga yaitu kerjasama antar warga negara untuk mencapai tujuan bersama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan cinta tanah air. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan sendiri berasal dari kata rakyat, yang artinya sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam satu wilayah di negara tertentu. Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan, yang berarti bahwa negara Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan, yang artinya setiap rakyat bebas dalam memilih dan menentukan pemimpin negaranya sendiri. Sedangkan dipimpin oleh hikmat memiliki arti bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana caranya memimpin. Nilai-nilai filosofis sila keempat ini yaitu keadilan dalam pengambilan keputusan, mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan demokrasi. Nah, sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah keadilan secara bersama-sama, artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat adil, sejahtera, dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi bangsa. Sila ini menjadi landasan bagi kebijakan dan program pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai filosofis sila kelima ini yaitu berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ekonomi dan sosial masyarakat, dan menghormati hak-hak orang lain dan kesejahteraan orang. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai sumber norma hukum di Indonesia. Topik ini sangat penting karena hukum adalah alat untuk menciptakan peraturan dalam masyarakat, dan tanpa hukum masyarakat bisa kehilangan arah dan keadilan sulit untuk ditegakkan. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang aturan hukum, kita perlu memahami terlebih dahulu dari mana hukum itu berasal dan apa yang menjadi dasar atau sumber pembentukan hukumnya. Pengertian sumber hukum. Sebagai sumber norma hukum di Indonesia, sumber hukum adalah asal-usul perundang-undangan atau aturan yang mengikat yang memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Ini adalah hal-hal yang menjadi dasar dibentuknya aturan yang mengikat masyarakat. Sumber hukum memberikan kekuatan syah atau legitimasi terhadap suatu peraturan.
Tanpa sumber hukum yang jelas, suatu peraturan bisa dianggap tidak sah atau bahkan sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam negara hukum seperti Indonesia, sumber hukum memiliki kedudukan yang sangat vital. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi sumber hukum menurut Agra. Menurut seorang ahli hukum dari Belanda yang bernama Agra, sumber hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sumber hukum material dan yang kedua adalah sumber hukum formil. Yang pertama sumber hukum material, yaitu tempat dari mana bahan yang kemudian menjadikan hukum itu diambil, atau faktor-faktor yang mempengaruhi isi dan substansi hukum. Ini bisa berasal dari berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti nilai-nilai budaya, agama, kondisi sosial, kebutuhan ekonomi, tekanan politik, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Misalnya di Indonesia, norma agama Islam sangat mempengaruhi pembentukan hukum keluarga, seperti aturan mengenai pernikahan, warisan, dan perceraian. Contoh lainnya karena Indonesia menganut nilai-nilai Pancasila, maka hukum yang dibuat juga harus mencerminkan keadilan sosial kemanusiaan dan musyawarah. Jadi sumber hukum material bukanlah dalam bentuk tulisan atau dokumen hukum, tetapi merupakan pengaruh dan latar belakang sosial yang membentuk substansi hukum. Yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu hukum di mana kekuatan pengaturan muncul. Ini berkaitan dengan mengapa undang-undang bersifat formal, atau bentuk resmi atau bentuk lahir dari suatu norma hukum, yaitu bagaimana hukum itu diakui dan diperlakukan secara formal oleh negara. Sumber hukum formil di Indonesia antara lain meliputi yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang atau UU dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dibuat oleh DPR bersama Presiden, bersifat mengikat secara nasional. Selanjutnya ada peraturan pemerintah PP dan peraturan Presiden Perpres, digunakan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang secara teknis. Selanjutnya peraturan daerah atau Perda, dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, kebiasaan dalam kondisi tertentu, kebiasaan atau adat yang hidup dan dihormati masyarakat bisa menjadi hukum asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, jurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar untuk memutus kasus yang serupa. Dan yang terakhir adalah traktat atau perjanjian internasional. Apabila sudah diratifikasi, maka perjanjian internasional juga dapat menjadi sumber hukum yang mengikat Indonesia secara hukum internasional. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Perlu kita ingat pula bahwa Indonesia ada satu sumber hukum yang sangat fundamental, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan juga disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya seluruh peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber, sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika ada aturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka aturan tersebut bisa dibatalkan atau dianggap tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah Pancasila sebagai nilai kedudukan di Indonesia. Nah, jadi Pancasila itu sangat fundamental dalam hukum di Indonesia, karena Pancasila itu bukan sekedar dasar negara, melainkan juga sebagai sumber hukum nasional di Indonesia yang mengatur tentang kebijakan berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini berarti itu seluruh sistem hukum di Indonesia itu wajib berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Dengan kata lain, setiap perundang-undangan, kebijakan hukum, dan keputusan pengadilan itu harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai sumber hukum utama tata tertib negara Indonesia. Secara filosofis dan moral itu Pancasila berfungsi sebagai ideologi hukum yang berlandaskan nilai dan norma dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nah, menurut Roslan Saleh sendiri, itu Pancasila itu memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama itu
adalah sebagai ideologi hukum Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah kumpulan nilai-nilai yang harus ada di balik seluruh hukum di Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah asas-asas yang harus diikuti sebagai pedoman pengambilan keputusan hukum di Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Nah, jadi ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 secara tegas itu menegaskan bahwa kedudukan Pancasila itu sebagai sumber hukum dasar nasional dan sumber tata tertib hukum tertinggi di Indonesia. Nah, ini berarti bahwa seluruh produk hukum itu harus berlandaskan pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Nah, jadi Pancasila itu menjadi norma yang fundamental yang mengatur penyelenggaraan negara, rakyat, dan wilayah Indonesia, serta menjadi acuan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa seperti keberagaman dan demokrasi. Lebih lanjut lagi, nah Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung makna bahwa Pancasila itu adalah grand norm atau norma dasar yang memberikan arah dan jiwa bagi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pedoman utama dalam penyusunan, penerapan, penafsiran hukum di Indonesia, sehingga hukum yang berlaku itu harus mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Oke, selanjutnya sebagai segala sumber dari sumber hukum Pancasila dalam penyusunan hukum positif di Indonesia. Jadi Pancasila itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk perilaku dan sikap kita di kehidupan sehari-hari, dan juga bisa untuk peraturan hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila juga berperan penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Semua aparat penegak hukum mulai dari polisi hingga hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23 PUU 15 tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dan menyatakan bahwa hukum yang diterapkan harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya, penerapan Pancasila dalam praktik hukum di Indonesia, yaitu dengan contohnya nilai kemanusiaan di sila kedua. Yang pertama, UU nomor 39 tahun 2009 tentang HAM. Nomor 2 yaitu pembentukan Komnas HAM. Selanjutnya ada nilai keadilan di sila kelima, yaitu pertama 1 UU tentang bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, dan kedua ada program jaminan sosial dengan sebagai contoh SPY, BPJS, JKN, PKH, dan lain-lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, idealisme tersebut belum sepenuhnya tercermin secara utuh di lapangan.
Masih banyak permasalahan dalam proses penegakan hukum yang justru mencederai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, masih kita temui adanya penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum. Oknum di sini dapat mencakup tokoh-tokoh penting dalam institusi hukum seperti oknum jaksa agung, hakim, polisi, maupun pejabat lainnya. Mereka kerap kali menjadikan kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki bukan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi sebagai peluang untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok sampai kekuasaan. Penyalahgunaan kewenangan ini merupakan bentuk nyata dari penyimpangan nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memperjelas masalah ini, saya akan memberikan dua contoh lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum. Yang pertama ada kasus Petani kasus petani kendeng. Pada tahun 2016 terjadi kriminalisasi terhadap petani kendeng di Rembang, Jawa Tengah. Para petani tersebut menolak rencana pembangunan pabrik semen karena dikhawatirkan merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Penolakan ini disampaikan secara damai, namun justru direspons dengan tindakan represif. Tindakan tersebut mencederai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang TNI. Contoh lainnya adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang TNI yang dianggap terburu-buru dan minim partisipasi masyarakat. Padahal dalam sistem demokrasi Pancasila, proses legislasi seharusnya melibatkan seluruh unsur masyarakat melalui dialog dan musyawarah. Ketergesaan dan minimnya transparansi dalam proses tersebut menyalahi sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Kedua kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyak contoh penyimpangan yang terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Pancasila dijadikan dasar hukum, implementasinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah serius untuk mengatasi persoalan ini, diantaranya adalah dengan melakukan reformasi terhadap peraturan undang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dengan mengawasi penegakan hukum secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat hukum. Yang ketiga, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi agar suara rakyat benar-benar tercermin dalam produk hukum yang dihasilkan. Tanpa langkah konkret ini, Pancasila hanya akan menjadi simbol yang kehilangan makna dalam kehidupan bernegara. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil, beradab, dan berpihak kepada rakyat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon